Assalamualaikum saudara, Siak Sepekan kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi yang telah dihimpun oleh tim liputan kami selama sepekan. Bersama saya Yulisa Frida, inilah Siak Sepekan selengkapnya. Perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-21 tingkat Kabupaten Siak yang digelar di Kampung Merangkai, Kecamatan Dayun, resmi ditutup oleh Bupati Siak Alfedri MSI. Perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-21 tingkat Kabupaten Siak yang digelar di Kampung Merangkai, Kecamatan Dayun, resmi ditutup kegiatannya oleh Bupati Siak Dr. Andos Haji Alfedri MSI. Ketua Panitia Kegiatan Budi Yuwono mengatakan, pada pelaksanaan MTQ ke-21 tingkat Kabupaten Siak tahun 2021 ini diikuti oleh 595 peserta dengan memperlombakan 8 cabang perlombaan MTQ dan 80 golongan lomba yang pelaksanaannya selama 4 hari, dimulai pada tanggal 13 hingga 16 Desember. Dapat kami laporkan juga bahwa jumlah peserta Musabaqah Tilawatil Quran ke-21 sampai dengan akhir acara adalah berjumlah 595 dari 14 kecamatan se-Kabupaten Siak, terdiri dari 296 putra dan 299 orang putri. Cabang yang telah diperlombangkan sebanyak 8 cabang dan 20 golongan. Selanjutnya Bupati Siak Dr. Andos Haji Alfedri pada sambutannya yang menandai penutupan MTQ ini mengatakan agar para kori-kori A terus berusaha dan tidak berputus asa dan menggali potensi diri di bidang ilmu seni Al-Quran agar nilai-nilai kandungan Al-Quran terus dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Alfedri juga tak lupa untuk mengingatkan para generasi untuk tetap membentengi diri dengan ilmu agama agar pengaruh dari kemajuan teknologi dan dunia digitalisasi tidak membuat larut dan kebablasan yang dapat menjerumuskan kepada hal-hal yang berdampak negatif bagi tumbuh kembang generasi muda. Semoga hal ini menjadi pertanda masyarakat semakin mencintai kegiatan siar ini dan tujuan utama pelaksanaan kegiatan ini dapat pula tercapai, di mana masyarakat kita semakin mencintai dan semakin gemar membumikan Al-Quran di tanah Kabupaten Siak yang kita cintai ini. Untuk itu sebagai pemimpin, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk tidak henti-hentinya mempelajari ilmu Al-Quran, khususnya memahami dan menjiwai isi kandungan perintah dan larangannya, agar hidup kita berkah dan selamat di dunia dan akhirat. Selamat dari pemikiran-pemikiran radikal serta berbagai ideologi takyah maupun berbagai pemahaman yang menyesatkan yang masih cukup marak akhir-akhir ini. Karenanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari mengatakan, sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang yang pelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan keluar sebagai juara umum pada MTQ ke-21 tingkat Kabupaten Siak tahun 2021 di Kecamatan Dayun ini, Kecamatan Siak dengan perolehan nilai 182 poin mengungguli 13 kecamatan lainnya se-Kabupaten Siak. Turut hadir pada pelaksanaan penutupan MTQ ke-21 ini Wakil Bupati Siak dan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Husni Mirza dan Dr. Andos Haji Arfan Usman serta unsur Forkopimda Kabupaten Siak, para camat dan penghulu se-Kabupaten Siak. Dari Kampung Merangkai, Kecamatan Dayun, tim liputan mengabarkan. Selain menghasilkan Kecamatan Siak sebagai juara umum dalam pelaksanaan MTQ ke-21 tingkat kabupaten di Kecamatan Dayun, pada kesempatan ini juga diumumkan tuan rumah untuk pelaksanaan MTQ ke-22 tahun 2022, yakni Kecamatan Lubuk Dalam. Usainya perhelatan MTQ ke-21 tingkat Kabupaten Siak yang digelar di Kampung Merangkai, Kecamatan Dayun ini ditandai dengan pembacaan pengumuman pemenang juara umum oleh panitia kegiatan yang memilih Kecamatan Siak sebagai juara umum dengan perolehan nilai 182 poin, disusul Kecamatan Tuan Rumah Dayun di peringkat kedua dengan nilai 169 poin.
dan di peringkat ketiga diraih oleh Kecamatan Sungai Apit dengan perolehan 160 poin. Lampiran 1, Keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran Kabupaten Siak ke-21 nomor 036 garis miring KPTS garis miring DH strip MTQ garis miring 12 Romawi garis miring 2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang pembaca qari'ah terbaik pada Musabaqah Tilawatil Quran Kabupaten Siak ke-21 tahun 2021. Qari'ah terbaik golongan tilawah dewasa putri. Jumlah nilai 96,75. Nomor peserta 095 atas nama Nisa Fitriani, utusan Kecamatan Siak. Qari'ah Nisa Fitriani, utusan Kecamatan Siak tadi merupakan qari'ah pembaca terbaik yang mendapatkan kehormatan membaca kalam ilahi. Pada kegiatan ini juga diserahkan piala bergilir untuk peraih juara umum, yakni Kecamatan Siak, dan juga penyerahan surat keputusan penunjukan tuan rumah selanjutnya untuk pelaksanaan MTQ ke-22 tahun 2022, yakni Kecamatan Lubuk Dalam. Tim Liputan mengabarkan. Karang Taruna Amer atau anak merangkai menyerahkan hasil donasi yang berhasil mereka kumpulkan selama pelaksanaan MTQ ke-21 di Kecamatan Dayun kepada Bupati Siak Alfedri untuk disalurkan kepada para korban dampak erupsi Gunung Semeru. Usai menutup perhelatan MTQ ke-21 tingkat Kabupaten Siak, Bupati Siak Dr. Andos Haji Alfedri beserta unsur Forkopimda Kabupaten Siak mengunjungi stand Bazar Karang Taruna Anak Kampung Merangkai atau disingkat dengan AMER untuk menerima hasil donasi yang telah berhasil mereka kumpulkan selama 4 hari dalam pelaksanaan MTQ ke-21 di Kecamatan Dayun ini, yang nantinya akan disalurkan untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang menjadi korban dari erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Dedi Zaga, Ketua Koordinator Donasi Karang Taruna Kampung Merangkai Kecamatan Dayun mengatakan, Karang Taruna Amer berhasil mengumpul donasi sebanyak Rp2.888.000 yang diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Siak dan untuk disalurkan kembali melalui Dinas Sosial Kabupaten Siak kepada masyarakat korban erupsi Gunung Semeru. Dedi Zaga juga mengajak kepada para pemuda dan masyarakat untuk terus bahu-membahu mengumpulkan bantuan sebagai bentuk rasa solidaritas dan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah bencana alam. Oke, kita dari Karang Taruna Kampung Merangkai, dari mulai acara MTQ kemarin kita menggalang donasi. Kita membawa kotak donasi ke masyarakat pendatang atau masyarakat sekitar untuk kita salurkan ke saudara-saudara kita yang terkena musibah di Gunung Semeru. Alhamdulillah dari awal sampai malam ini terakhir tadi terkumpul Rp2.888.000. Tim Liputan mengabarkan. Wakil Bupati Siak Husni Merza mengikuti rapat evaluasi hasil penerapan standar pelayanan minimal atau SPM melalui virtual. Rapat ini dilakukan untuk mengetahui capaian program dan kegiatan di masing-masing daerah melalui pelaporan standar pelayanan minimal untuk tahun 2021. Melalui virtual, rapat evaluasi hasil penerapan standar pelayanan minimal atau SPM yang ditaja oleh Kementerian Dalam Negeri ini diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia. Di Kabupaten Siak diikuti Wakil Bupati Siak Husni Merza bersama pejabat di lingkungan Pemkab Siak. Rapat evaluasi pelaporan standar pelayanan minimal penting dilaksanakan untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian
program dan kegiatan serta permasalahan dari pelaporan SPM di daerah pada tahun 2021. Rapat evaluasi penerapan SPM tahun 2020 dan 2021 ini tentu saja mengacu kepada ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya pada pasal 11 ayat 2 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkurer yang menjadi kewenangan daerah diantaranya adalah urusan wajib, dan dari urusan wajib itu diantaranya terkait dengan layanan dasar. Sementara itu, menurut Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Sri Purwaningsih mengatakan, penerapan SPM merupakan urusan wajib layanan dasar yang menjadi tolak ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Penerapan SPM ini adalah urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi hak setiap warga masyarakat di wilayah Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita tingkatkan penerapan SPM ini supaya capaian target penerapan SPM di seluruh bidang semuanya tercapai 100%. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana konsultasi dan saling berbagi informasi dan pengalaman sehingga pada akhirnya dapat mendorong kinerja pemerintah kabupaten kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar. Tim Liputan mengabarkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda iklan berikut ini. Demi satu tujuan yang sama, tidak ada lagi yang boleh tertinggal di belakang. Karena mereka aset masa depan kita. Dimanapun mereka terlahir, kurang gizi adalah tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus mencegahnya. Benahi lingkungan dan penuhi asupan gizi yang seimbang, mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Mereka semua berhak mendapatkan asupan gizi yang sama. Semua akan terwujud bila kita peduli, bila kita mau terus belajar, dan bila kita semua sadar masa depan lahir dari lingkungan yang sehat. Saatnya peduli, anak-anak Siak harus sehat dan berhak atas gizi yang seimbang. Ayo menuju Kabupaten Siak bebas stunting. Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Mari kita terus berjuang dan berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan 3 jurus ampuh. Pertama, mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Kedua, mari sukseskan program vaksinasi COVID-19. Ketiga, mari lawan hoax dengan menyebarkan informasi yang benar. Lindungi diri kita dan lindungi keluarga kita dari COVID-19. Nanda lihat apa tuh? Siak televisi. Lihat di mana? Di YouTube. Oh, ini loh udah ada aplikasinya. Aplikasi apa? Coba buka di Play Store. Aplikasi Teras Televisi Radio Siak. Televisi Radio Siak. Di situ lebih simpel dan lebih praktis. Tinggal sekali klik doang udah bisa nonton. Oh, iya ya. Di situ ada live TV-nya, radio, dan berita-berita terkini.
Jadi bisa ada dalam satu aplikasi, tapi kita bisa melihat semuanya ya? Iya, lebih simpel dan praktis kan? Iya. Nggak harus di YouTube aja. Berarti lebih memudahkan dong kalau Ya, misalnya lebih kita mudah di banget. perjalanan atau di mana aja gitu. Iya. Untuk pengguna Android, jangan lupa download aplikasi Teras, televisi radio Siak melalui Play Store. Kalian dapat menonton siaran langsung, mendengarkan radio, dan membaca informasi-informasi berita terkini. Hanya di aplikasi Teras. Teras, televisi radio Siak. Terkait kunjungan Menteri LHK di Kabupaten Siak pada 22 Desember mendatang, Bupati Siak Dr. Andus Haji Alfedri MSI memimpin langsung rapat persiapan bersama NGO Jikalahari dan staf ahli Kementerian LHK Republik Indonesia. Untuk kedua kalinya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya direncanakan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Siak pada 22 Desember mendatang. Terkait hal tersebut, Bupati Siak Haji Alfedri memimpin rapat persiapan bersama staf ahli Kementerian LHK, Afni Zulkifli dan NGO Jikalahari bertempat di ruang rapat Sri Indrapura kantor Bupati Siak. Dalam arahannya, Bupati Siak menyampaikan kunjungan Menteri LHK pada 22 Desember mendatang bertepatan dengan peringatan Hari Ibu, sehingga dapat memberikan motivasi dan inspirasi dalam pelaksanaan pembangunan kawasan lingkungan di Kabupaten Siak, terutama program Siak Hijau. Rapat terkait dengan kunjungan kerja Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang dijadwalkan pada tanggal 22 Desember 2021 ke Kabupaten Siak, dan tentunya ini terkait dengan juga apa yang pernah dirapatkan antara Jikalahari bersama Pemda Siak yang menggagas adanya Forest Art di Taman Nasional Zamrud, khususnya di Danau Zamrud, yaitu kita ingin mengeksplor bagaimana Danau Zamrud ini bisa dipublish, bisa digaungkan dan rangka upaya-upaya pelestarian, perlindungan, dan tentu pemanfaatan Danau Zamrud ini sesuai dengan kaedah-kaedah lingkungan hidup. Agenda kunjungan Menteri LHK di Kabupaten Siak akan dipusatkan di Tugu Tanjak yang berada di bawah jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pertunjukan litas seni yang berjudul Forest Art Zamrud Siak Hijau, penayangan video Danau Zamrud, dan ditutup dengan kegiatan diskusi bersama Bupati Siak, Ketua DPRD Jikalahari, Walhi Riau, serta Forum Siak Hijau pada 23 Desember 2021. Rapat persiapan ini turut dihadiri Asisten 1 Setda Siak dan pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, Bupati Siak Alfedri meninjau vaksinasi massal di Kecamatan Bungaraya dan menghimbau kepada masyarakat untuk datang ke tempat pelayanan vaksin. Kunjungan Bupati Siak Alfedri bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dan rombongan di Kecamatan Bungaraya berlangsung di kantor Camat Bungaraya dalam meninjau vaksinasi massal. Dikatakan Bupati Siak bahwa pemerintah Kabupaten Siak menargetkan hingga akhir tahun 2021 ini vaksinasi COVID-19 mencapai 70%. Pada vaksinasi massal di Bungaraya dengan cakupan vaksinasi telah mencapai 56% dan menargetkan pada pelaksanaan vaksin massal kali ini 1.100 dosis. Bupati juga menghimbau kepada masyarakat bagi yang belum divaksin untuk datang ke tempat pelayanan vaksinasi. Dari Kecamatan Bungaraya, Tim Liputan mengabarkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Siak menerima penghargaan Smart City kategori Smart Governance dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menko Info Johnny G. Plate kepada Wakil Bupati Siak Husni Mirza di International Governance Expedition
BSD City Tangerang pada Selasa 14 Desember 2021. Penghargaan Smart City kategori Smart Governance diserahkan secara langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate kepada Wakil Bupati Siak Husni Mirza pada acara closing ceremony Gerakan Menuju Smart City Indonesia Convention Exhibition BSD City Tangerang Selasa 14 Desember 2021. Wakil Bupati Siak Husni Mirza yang menerima penghargaan menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Siak. Ini merupakan implementasi dari program Smart City. Beliau mengatakan diraihnya penghargaan ini tentunya membuat Kabupaten Siak senantiasa mendorong seluruh pelayanan yang ada untuk memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu, diberikannya pelayanan terbaik diperlukan kecepatan, ketepatan, inovasi, dan mengandalkan teknologi informasi yang berkembang saat ini. Kedepannya kan tujuan kita adalah pelayanan kepada publik. Jadi bagaimana ke depan dengan kemajuan teknologi informasi, itu dengan Smart City, Smart Governance kita akan mendorong seluruh pelayanan yang ada di pemerintah ini bagaimana bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Kita perlu kecepatan, kita perlu inovasi, dan kita juga perlu ketepatan gitu kan. Jadi feedback juga kita perlu yang cepat juga, sehingga kami yakin dan percaya karena ini kan sudah tidak terhindar lagi kan di dalam dunia industri 4.0, apalagi ke depan nanti ada 5.0 itu kan. Maka pemerintah juga harus bergerak gesit, bergerak cepat. Kedepannya sistem pelayanan tidak hanya secara manual dilakukan, melainkan berbasis elektronik. Pemerintah daerah juga tengah merencanakan sistem pembayaran non-tunai dan juga sistem tanda tangan secara elektronik. Sementara itu, menurut PLT, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Jamaluddin menjelaskan, pada tahun 2017, Kabupaten Siak telah ditunjuk oleh Kementerian Kominfo RI sebagai 25 kabupaten kota pertama di Indonesia menuju Smart City dengan membentuk Grand Design Smart City. Setelah 1 tahun berjalan, beberapa tahapan telah dilakukan. Dalam hal ini, Kabupaten Siak juga berkolaborasi dengan OPD, Organisasi Perangkat Daerah menuju tahapan Smart City. Ditunjuknya Kabupaten Siak ke dalam 25 kabupaten pertama Smart City di Indonesia tentunya membawa banyak perubahan yang terjadi, di antaranya dalam hal perizinan. Tahun 2018, Kabupaten Siak telah ditetapkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi sebagai kabupaten dengan perizinan terbaik di Indonesia. Yang diambil, yang pertama, Kabupaten Siak tahun 2017 itu ditunjuk oleh Kominfo sebagai 25 kabupaten kota pertama untuk menuju Smart City. Waktu itu saya langsung ekspos di kota Sulawesi Selatan, di sana dengan 5 bupati wali kota waktu itu. Setelah kita ditetapkan 25 kabupaten kota, kita membentuk Grand Design untuk Smart City di Kabupaten Siak. Alhamdulillah 1 tahun berjalan itu selesai. Kemudian kita laksanakan tahapan-tahapan dari ada 6 tadi kategori itu kan, termasuk salah satu itu adalah Smart Governance. Kita berkolaborasi dengan OPD terkait di Kabupaten Siak untuk melaksanakan Smart City itu. Memang Kabupaten Siak alhamdulillah dengan ditetapkannya 25 kabupaten kota itu sudah banyak kemajuan yang dicapai, terutama dalam rangka perizinan terpadu. Kabupaten Siak 2018 itu ditetapkan oleh Menpan RB sebagai kabupaten terbaik untuk perizinan di Indonesia. Sampai saat ini sebagai contoh oleh KPK bagi daerah-daerah sekitarnya itu. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, klub sepak bola PS Siak yang berlaga di Liga 3 Grup C Asprop PSSI Riau lolos masuk babak 6 besar dan akan kembali berlaga di Grup D pada Sabtu mendatang di Stadion Mini Undri Pekanbaru. Grup C Liga 3 Asprop PSSI Riau yang telah berlangsung sejak awal November lalu menyisihkan 2 klub yang masuk dalam babak 6 besar, yakni PS Siak dan Wahana FC. Kedua tim akan berlaga dalam grup D dan grup E bersama 6 klub lain, di antaranya Pendalian FC, Pekanbaru Warrior FC, NIP FC Inhil, dan Tornado FC. Dikatakan Ketua Asprop PSSI Kabupaten Siak Irving Kahar,
PS Siak berlaga di grup D bersama Pendalian FC dan NIP FC Inhil. Putaran kedua grup D dan E pada Rabu lalu yang berlangsung di Stadion Mini Undri Pekanbaru, PS Siak kalah melawan NIP FC Inhil dengan hasil skor 2-1. Dan Sabtu mendatang, PS Siak kembali berlaga melawan Pendalian FC pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Laga ini merupakan penentuan akhir PS Siak untuk lolos dalam Grand Final Liga 3 Asprop PSSI Riau. Jadi memang PS Siak juara grup di grup C dan sudah masuk 6 besar untuk tingkat provinsi, dan juga kemarin kita sudah bertanding. Jadi kita masuk grup D namanya. Grup D ini ada 3 grup. Yang pertama adalah PS Siak, kemudian Pendalian dari Rohul, dan yang ketiga dari Inhil NIP. Pendalian dan NIP sudah bertanding. Yang menang adalah Pendalian 1-0. Kemudian NIP dan PS Siak juga sudah bertanding dan kita kalah 1-2. Tapi saya berharap kepada masyarakat Siak, kita saat ini masih besar peluang kita untuk bisa menjuarai grup D, sehingga nanti kalau sudah masuk juara grup D kita akan bisa lolos ke nasional. Nah, artinya kita sama-sama mendoakan pada hari Sabtu besok akan bertanding PS Siak melawan Pendalian. Dengan menang skor 2-1 atau 2-0, Siak sudah bisa lolos ke grup nasional. Jadi kita sama-sama berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar PS Siak bisa memenangkan pertandingan pada hari Sabtu besok jam 14 jam 2 siang. Pada laga grup D Liga 3 Riau tersebut, Bupati Siak Alfedri, Wakil Bupati Siak Usni Merza, Wakil Ketua 2 DPRD Siak Androy Aderianda, beserta rombongan PSSI dan ofisial PS Siak turut mendukung dengan menyaksikan langsung di Stadion Mini Undri Pekanbaru. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, demikian Siak Sepekan kami hadirkan untuk Anda. Saya Yulisa Frida, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.